You heard it here first. Bitcoin is going to zero. Zero. When it comes out, zero. Halo warga Indonesia yang baru aja ngerayain pesta demokrasi, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Siapapun pilihanmu, yang penting jangan ngupil setelah nyoblos. Dan yang paling penting lagi, pastikan kalian udah like dan subscribe jika info dari channel ini itu bermanfaat bagi kalian. Karena hanya di channel ini yang ngebahas kripto secara faktual dengan data. Komen juga videonya ya. Setiap bulannya itu kita selalu ngebagiin free membership cuan kripto yang diambil dari komen dari channel ini menggunakan YouTube Random Comment Picker. Ini tersedia untuk 2 orang pemenang, jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin, sekaligus saya sharing entry di harga berapa saya masuk suatu koin. Contohnya ini tanggal 31 Januari kemarin itu udah dapat konfirmasi kita entry di Bitcoin dan juga beberapa koin lain nih. Di update grup tanggal 4 Februari itu juga kita follow up koin-koin yang kita masukkan untuk entry. Contohnya kayak Bitcoin, lalu ada Chainlink, ada Ethereum juga, XRP, lalu Matic, Polkadot, Solana, dan lain-lain. Kita juga ngebahas koin-koin request ya. Per harga sekarang rata-rata itu di atas 10% dari entry terakhirnya. Buat yang mau langsung join masuk ke grup itu juga bisa, nanti di akhir video dijelaskan. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisis. Koin-koin sekarang itu lagi pada naik banget nih ya. Semoga aja teman-teman di sini lagi pada profit. Semalam itu setelah rilis data inflation rate, kita ngelihat ada koreksi kecil, lalu sekarang dibawa naik lagi. Itu rilis data inflasi agak sedikit bikin takut retail investor ya, karena core inflation rate year on year-nya itu masih sama, gak ada penurunan, dan core inflation rate MOM-nya itu ada kenaikan. Hanya headline inflation-nya aja yang turun dari 3,4% jadi 3,1. Targetnya The Fed itu kan nurunin headline inflation yang 3,1% ini ke angka 2%. Padahal kalau kita ngelihat data yang dirilis dari lembaga lain, itu menunjukkan headline inflation dari Desember ke Januari itu ada penurunan sekitar 50 basis point. Dan data yang dirilis dari lembaga ini itu menunjukkan di bulan Januari itu inflasinya di angka 1,98. Ini jauh lebih rendah daripada yang dirilis pemerintah Amerika Serikat, yaitu 3,1%. Kita nggak tahu pemerintah Amerika Serikat itu ngukur inflasinya dengan cara apa. Kalau menurut dari lembaga ini, cara pengukuran inflasi Amerika Serikat itu masih pakai cara yang jadul dan transparansinya itu terbatas. Saya cukup setuju sih, karena masyarakat awam itu kan nggak punya datanya ya, dan yang merilisnya itu hanya satu pihak. Jadi masyarakat awam atau retail investor itu akan terima-terima aja. Kalau inflasinya masih tinggi, The Fed masih belum akan turunkan suku bunga. Padahal kalau kita ngeliat secara histori itu rata-rata setelah kenaikan suku bunga terakhir, itu The Fed akan mulai turunin suku bunga 8 bulan kemudian. 8 bulan kemudian setelah kenaikan terakhir itu ada di bulan Maret. Tapi kalau kita ngeliat secara market probabilities di FOMC bulan Maret itu, market partisipan memproyeksikan 91% nggak ada kenaikan suku bunga. Untuk masalah kapan The Fed itu akan menurunkan suku bunga itu dibahas di update sebelumnya ini ya. Di video sebelumnya ini saya ngejelasin The Fed akan pangkas suku bunga dan cetak uang ketika syarat-syaratnya terpenuhi, itu dijelaskan di video ini. Dan sebetulnya ketika The Fed menurunkan suku bunga, itu bukan merupakan hal yang bagus untuk market. Saya nggak bisa omongin lebih spesifiknya di publik ya, karena saya paham nggak semua orang itu bisa terima kenyataan. Buat teman-teman member di sini pastikan udah nonton video tanggal 28 Januari dan juga tanggal 13 kemarin. Di video tersebut saya ngejelasin secara spesifik tentang si The Fed tersebut. Kemungkinan besarnya The Fed itu baru nurunin suku bunga di kuartal 2 tahun ini. Kita lanjut nih ke analisis. Secara Bitcoin ETF inflows di tanggal 13 kemarin, Grayscale masih terus ngedump GBTC, tapi dumpnya Grayscale itu makin sedikit, ini bahkan di bawah 100 juta dolar. Ini nggak ada apa-apanya dibandingkan pembeliannya BlackRock yang hampir 500 juta dolar. Kalau frekuensi pembeliannya seperti ini, ya nggak akan ada cukup Bitcoin untuk setiap milioner di Amerika Serikat. Jumlah milioner di Amerika Serikat aja itu lebih dari 24 juta, sedangkan jumlah Bitcoin itu hanya 21 juta. Walaupun Bitcoin itu bisa dipecah,
tapi miliuner di Amerika Serikat itu belum tentu bisa punya satu Bitcoin. Apalagi yang kita lihat di sini itu hanya di Amerika Serikat nih, sedangkan Bitcoin itu diperdagangkan secara global. Jadi kita bisa bayangkan seberapa langkanya Bitcoin nantinya. Supply Bitcoin yang tersedia di market itu juga semakin tipis. Kebanyakan wallet pada saat ini itu lagi holding. Holder Bitcoin itu tahu banget nggak mau ngejual Bitcoinnya. Lalu lebih parahnya lagi, sekitar 2 bulan itu Bitcoin akan ada halving. Artinya Bitcoin yang ditambang perharinya akan berkurang setengahnya. Kalau secara hukum ekonomi supply and demand, jika permintaannya itu semakin banyak tapi supply-nya semakin sedikit, itu bisa membuat harga naik. Kita lanjut lagi nih. Per video ini dibuat, Bitcoin itu sekarang ada di 51.600. Sebelumnya itu di 50.000 Bitcoin ada supply yang cukup banyak dan ini berhasil dijebol. Jika kita ngeliat ke order book, pada saat ini itu supply terbanyak ada di range 55.000. Dinding jualnya itu totalnya 2.600 Bitcoin. 2.600 Bitcoin kalau dikonversikan itu cuma sekitaran 130 jutaan dolar. 130 jutaan dolar itu kalau dibandingkan dengan spot ETF ya BlackRock yang hampir 500 juta dolar per hari nih ya. Lebihannya ada banyak banget. Memang spot ETF itu kan ngambilnya dari transaksi over the counter. Tapi kalau stok dari over the counter aja itu habis, itu pasti juga akan ngambil dari order spot market. Kalau ngambil dari order spot market, otomatis itu akan mempengaruhi harga Bitcoinnya secara langsung. Jadi dinding jual yang hanya sekitar 130 jutaan dolar ini, saya rasa cukup mudah untuk dijebol lagi. Tapi, ada tapinya nih. Apa iya investor spot Bitcoin ETF itu mau beli di harga yang lagi tinggi sekarang? Kalau investor yang mau invest secara long term dan paham tentang supply Bitcoin yang terbatas dan mendiversifikasi aset portfolio, ya nggak masalah. Itu kan tergantung dari jangka waktu investnya masing-masing ya, bener gak? Tapi kalau untuk short term ya kita harus ngelihat ke chart nih. Sebelum masuk ke chart, yang ngerasa infonya bermanfaat dari channel ini, pastikan klik tombol like dan subscribe-nya ya. Itu gratis kok, nggak ada ruginya bagi kalian. Kalau mau dislike juga nggak masalah, supaya nantinya video dari channel ini nggak masuk lagi ke rekomendasi kalian. Kalian sendiri yang rugi. Lanjut, sekarang kita ngeliat ke chart. Di chart Bitcoin 50.000 dolar, psychological resistance itu udah di breakout. Last resistance terakhir itu ada di level 52.000. Deket banget sama harga sekarang nih. Di video sebelumnya itu saya ngejelasin Bitcoin ada pattern pembalikan arah ya. Kalau kalian bisa memanfaatkannya ya selamat. Artinya lagi cuan kan. Saya masuknya itu dari tanggal 31 Januari nih, dapat sinyal konfirmasi. Kita udah dapat konfirmasi duluan. Ini saya share untuk teman-teman di grup member. Cuplikan videonya itu seperti ini. Jika nanti sampai hari Jumat Bitcoin itu masih stay di atas 42.000 di Jumat malam saat opening sesi US, saya akan masuk di spot market langsung buy in position. Itu masuknya dengan harga market. Memang, nah seperti itu ya, kita udah dapat konfirmasi duluan untuk masuk. Begitupun dengan koin-koin lain. Di Bitcoin sekarang 52.000 ini last resistance-nya. Memang ada resistance di sekitaran 60.000 dolar. Tapi ngelihat pergerakan Bitcoin seperti ini, 52.000 dolar itu di breakout, 60.000 dolar ini nggak akan terlalu kuat menahan Bitcoin. Jadi nanti ketika 52.000 dolar di breakout dan confirm ya, yang dikejar Bitcoin adalah all time high baru. Tapi itu masih nanti, karena kan kita masih nggak tahu nih 52.000 akan di breakout atau enggak. Syukur-syukur kalau ada retracement atau pullback dulu sebelum nge-breakout. Jadi kalau ada retracement ya kita bisa buying the dip. Kalau mau beli dari harga sekarang ya memang agak lebih beresiko. Jika dilihat dari Bitcoin Spot ETF Money Flows, frekuensi pembelian yang cukup besar ini bisa nge-breakout resistance 52.000 dan juga 55.000. Tapi kan itu kembali lagi ke keputusan kalian masing-masing untuk ditradingkan jangka pendek atau diinvestingkan jangka panjang, bener gak? Di jangka pendeknya sekarang Bitcoin lagi di resistance, dan kalau kita ngeliat dari liquidation heat map, ada terdapat banyak liquidity itu di range 47.600 dan yang lebih besar di 46.700-an. Harga itu cenderung narik ke area yang terdapat banyak liquidity. Jadi harap pertimbangkan hal itu, dan kalau kita turun ke time frame daily, ini udah masuk ke teritori overbought. Artinya sekarang itu lagi di area jenuh beli. Turun ke time frame 4 jam, di sini udah mulai terbentuk yang namanya bearish divergence. Ketika harganya itu membuat higher high tapi momentum indikator itu makin melemah membuat lower high. Bearish divergence yang terjadi di uptrend artinya itu ada perlambatan momentum beli. Outputnya itu bisa jadi ada dua. Yang pertama
pertama itu bisa jadi konsolidasi dengan price action yang sangat volatil, atau yang kedua itu terjadi seperti namanya yaitu bearish price action. Yang kita harapkan di sini Bitcoin bearish divergence hanya terjadi konsolidasi aja ya. Karena jika hanya terjadi konsolidasi itu bisa memicu terjadinya alt season. Yang kita lihat sekarang koin-koin lagi pada naik itu masih belum terjadi alt season loh. Dominasi Bitcoin pada saat ini masih naik. Sekarang itu baru hanya terjadi tanda awal alt season, yaitu ditandai dengan Ethereum yang udah naik duluan nih. Buy order ini yang saya share di grup ya. Money flow ke alt season itu pertama dari Bitcoin. Di sini kita udah ngelihat Bitcoin harganya naik nih. Setelah Bitcoin itu ke Ethereum. Di Ethereum memang sekarang kita ngelihat adanya kenaikan. Tapi kenaikan yang dimaksud adalah kenaikan berbanding Bitcoin. Di Ethereum berbanding Bitcoin masih belum terlalu signifikan. Jadi pada saat ini itu kita masih di tahap 1 menuju ke tahap 2. Nantinya setelah tahap 2, money flow itu akan ke tahap 3 yaitu uang mulai mengalir ke altcoin yang bermarket cap besar. Banyak teori yang di luar sana itu mengatakan semenjak ada Bitcoin ETF, jalan menuju alt season itu akan berbeda. Karena seolah nantinya itu Bitcoin akan seperti entitas sendiri. Kalau menurut saya itu memang nggak salah. Hanya saja tambahannya, semuanya akan kembali lagi ke basic. Bitcoin Spot ETF itu hanya pintu awal masuknya aja untuk dana dari traditional market ke digital market. Setelah Bitcoin, koin-koin lain yang berpotensial itu juga pasti akan dapat ETF. Salah satunya sekarang itu udah mulai masuk ke pengajuan Ethereum ETF. Pemikiran investor awam itu kurang lebih akan seperti ini. Investor yang awalnya di stock market, ketika masuk ke Bitcoin, mereka ngelihat kenaikannya Bitcoin seminggu belakangan itu sekitar 20%-an lebih. Sedangkan di stock market yang udah all time high, seminggu belakangan walaupun membuat all time high itu kenaikannya hanya 2-3%. Jadi, banyak investor awam yang akan berpikir, daripada gua all in dana yang dikelola itu masuk ke stock market aja, gua sisihkan sebagian deh ke kripto. Taunya di kripto itu hasilnya bagus nih. Yang beli seminggu belakangan aja naiknya 20%-an. Nantinya ketika orang-orang udah ngelihat kenaikan Bitcoin itu terbatas, mereka akan mencari lebih. Klasik banget kan ya, mental greedy. Awalnya itu akan menarik ke Ethereum. Setelah dapat kenaikan dari Ethereum, orang itu kan akan lebih greedy ya. Mereka akan mencari lagi peluang, misalkan di Chainlink. Chainlink 2 minggu belakangan itu naiknya sekitar 36%-an. Jadi daripada hanya taruh uangnya di Bitcoin dan Ethereum, mereka akan cari ke alternatif koin lain. Atau lebih tepatnya, daripada gua hanya taruh uangnya di stock market yang cuma ngasih return sekitar 10-20% per tahun, lebih baik gua masukin ke Bitcoin yang ngasih return 100%-an per tahun. Setelah itu, daripada gua hanya masukin di Bitcoin aja yang cuma ngasih return 100%, kenapa nggak gua masukin ke alternatif koin yang bisa ngasih return 300-500% per tahun? Mental-mental seperti itu kan pasti ada lah ya, bener gak? Dan ketika udah mulai greedy, disitulah awal mulai kehancuran. Psychology of market cycle ini selalu terulang kembali dan juga begitupun money flow menuju ke alt season. Jadi semuanya akan kembali lagi ke basic. Simpelnya begitu ya. Jika kalian ngerasa info yang didapat dari channel ini bermanfaat, pastikan untuk like dan subscribe. Itu cepat dan gratis kok, gak ada ruginya. Kalau nggak suka, boleh dislike. Supaya kedepannya nggak akan direkomendasikan oleh YouTube video dari channel ini lagi. Kalian sendiri yang rugi. Komen juga video yang ada di channel ini ya. Setiap bulannya itu kita selalu ngadain undian untuk free membership cuan kripto. Itu tersedia untuk 2 orang pemenang. Diambilnya itu menggunakan YouTube Random Comment Picker. Jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin, sekaligus saya sharing entry juga kapan saya masuk marketnya. Buat yang mau langsung join grup itu juga bisa. Ini grup berbayar tapi murah. Recehan deh. Nggak sebanding sama aset kalian dan edukasi yang didapat. Apalagi kita bisa cuan juga. Bagi yang berminat join, hubungi admin di deskripsi. Dan untuk lebih lengkapnya silahkan tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa
analisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam. Cuan kripto, cuan terus.